Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada Pisces. Ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa. Kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke dalam otak berupa impuls. Nah, respon yang diberikan oleh otak kemudian akan dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sistem saraf pada ikan terbentuk pada saat perkembangan pada tahap embrio yang berasal dari lapisan terluar atau ektrodrm. Sistem saraf pada Pisces dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang, kemudian saraf tepi berupa saraf otonom. Nah, otak pada ikan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada telencephalon, kemudian ada diencephalon, kemudian ada mesencephalon, yang keempat ada metencephalon, dan yang terakhir atau yang kelima disebut dengan meilencephalon. Otak berfungsi sebagai menerima input dan menyalurkan informasi. Nah, otak pada ikan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memiliki 5 bagian. Yang pertama ada telencephalon. Telencephalon itu memiliki struktur yang sama dengan cerebrum atau otak besar. Nah, biasanya terletak di sini sampai ke sini, cerebrum, otak besar. Nah, dia berfungsi sebagai pusat bau-bauan. Nah, di telencephalon ini terdapat 4 saraf. Yang pertama ada lobus olfactorius, kemudian ada tractus olfactorius, kemudian yang ketiga ada bulbus olfactorius, dan yang terakhir ada hemispherium cerebri. Nah, kalau misalkan yang pertama tadi ada lobus olfactorius, itu tuh berada di bagian anterior dari telencephalon. Kemudian yang kedua ada tractus olfactorius, itu merupakan sambungan dari lobus olfactorius. Kemudian yang ketiga ada bulbus olfactorius, itu tuh bagian yang memiliki seperti dua bola ini, dia tuh menghubungkan masuk ke dalam hidung. Kemudian yang terakhir ada hemispherium cerebri, merupakan bagian dari posterior lobus olfactorius. Otak yang kedua pada ikan disebut dengan diencephalon. Nah, diencephalon ini terletak di sebelah belakang bagian telencephalon berupa bagian ventral. Nah, di diencephalon ini terdapat talamus, hipotalamus, dan juga lobus inferior. Kemudian yang ketiga disebut dengan mesencephalon atau yang biasa disebut dengan otak tengah. Bisa dilihat di gambar otak tengah di gambar 3. Nah, di otak tengah ini terdapat optic lobe atau biasa juga disebut dengan lobus opticus. Nah, di situ berfungsi sebagai pusat penglihatan dari si ikan. Kemudian bagian yang keempat disebut dengan metencephalon. Nah, metencephalon ini disebut juga cerebellum atau otak kecil. Nah, berfungsi untuk mengontrol kemampuan berenang dan juga keseimbangan. Kemudian yang terakhir disebut dengan meilencephalon atau komponen utamanya berupa medula oblongata di sini. Nah, di situ merupakan pusat untuk menyalurkan rangsangan dari saraf kranial dan juga sebagai pusat respirasi ataupun saat osmoregulasi. Sistem saraf pusat yang kedua pada ikan yaitu sumsum tulang belakang. Sebenarnya dari gambar dapat dilihat otak ini berada pada bagian ini. Di sini adalah otak. Kemudian dari sini sampai ke sini adalah sumsum tulang belakang. Karena gambarnya terlalu bagus, jadi agak sulit untuk menjelaskan, tapi saya akan menjelaskan. Nah, sumsum tulang belakang ini terletak dari bagian bawah dari otak sampai ke punggung bawah pada si ikan. Nah, sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk meneruskan informasi dari otak ke seluruh tubuh. Nah, sumsum tulang belakang ini ditempatkan di sebuah terowongan dari tulang vertebra itu sendiri. Jadi yang seperti ini adalah tulang belakangnya, kemudian yang seperti terowongan atau rel ini adalah sumsum tulang belakangnya. Jadi yang ini adalah tulang belakang
dari si ikan. Sistem saraf yang kedua pada ikan yaitu sistem saraf tepi berupa saraf otonom. Nah, saraf otonom itu merupakan bagian dari membran periferi yang mempengaruhi otot polos dan juga kelenjar. Fungsi dari sistem saraf otonom yaitu mengatur kegiatan jantung, kemudian pembuluh darah, dan juga mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar. Nah, sistem saraf otonom tersusun atas saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Nah, cara kerja dari kedua sistem tersebut sangatlah berlawanan. Sistem saraf simpatis bekerja pada saat tubuh kita memerlukan energi dan pada saat tubuh kita sedang aktif. Kemudian sistem saraf parasimpatis bekerja pada saat tubuh kita tidak memerlukan energi atau pada saat sedang istirahat dan juga pada saat tidak aktif. Nah, contoh dari sistem saraf simpatis itu berupa memperlebar pupil, kemudian mempercepat denyut jantung, memperbesar bronkus, dan contoh dari sistem parasimpatis itu berlawanan, yaitu contohnya memperkecil pupil, kemudian memperlambat denyut jantung, kemudian memperkecil bronkus.